Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monica Mei Rizky Sari dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal. Jurnal yang saya review yaitu berjudul Analisis Kemampuan Kognitif Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Momentum dan Impuls. Volume dan halaman: volume 1, edisi 1, halaman 1-7, tahun 2020. Penulis jurnal yaitu Nabilah M, Stepanus, dan Hamdani. Reviewer Monica Mei Rizky Sari pada tanggal 27 Maret 2021. Tujuan penelitian: untuk mengetahui kemampuan kognitif peserta didik dalam menyelesaikan soal materi momentum dan impuls di SMA Kristen Immanuel Kota Pontianak, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk guru dan peneliti lebih lanjut dalam meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Subjek pada penelitian ini ialah subjek pada jurnal ini ialah peserta didik kelas 11 SMA Kristen Immanuel yang memiliki sampel minimum sebanyak 93 sampel. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu metode penelitian survei. Cara dan alat mengukur variabel penelitian instrumen dalam penelitian ini berbentuk uraian sebanyak 8 buah soal tes kemampuan kognitif, sehingga hasil dari penelitian yang termuat dari jurnal ini ialah kemampuan kognitif peserta didik dengan pencapaian rata-rata persentase 69% dengan kategori sedang. Rata-rata nilai persentase yang paling tinggi yaitu pada ranah kognitif mengingat atau C1 sebesar 90%, sedangkan rata-rata nilai persentase terendah pada ranah kognitif menganalisis C4 sebesar 53%. Pada bagian abstrak, jurnal di atas diawali dengan abstrak, sebagaimana jurnal pada umumnya. Abstrak yang baik ditulis dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak yang dikemukakan oleh peneliti pada jurnal tersebut sudah termasuk ke dalam abstrak yang baik, memuat tujuan, metode, dan hasil penelitian yang dijelaskan secara ringkas dan jelas, namun tidak mencantumkan abstrak dalam bahasa Indonesia. Pada bagian pendahuluan jurnal menjelaskan mengenai topik terkait yang dikemas secara menarik karena pembahasan yang diangkat saling terhubung satu sama lain. Dijabarkan pula mengenai latar belakang diangkatnya topik tersebut sebagai fokus penelitian. Pada tinjauan pustaka, rujukan yang diacu oleh peneliti jelas. Setiap kutipan terdapat sumber yang jelas. Pada metode penelitiannya sangat menarik karena menjelaskan teknik sampling yang digunakan peneliti secara jelas serta menampilkan indikator dalam pembuatan soal terkait. Pada hasil dan pembahasan pula telah menjelaskan dari tujuan dilakukannya penelitian. Kesimpulan: pada bagian kesimpulan, peneliti menguraikan secara singkat dan jelas hasil yang ada dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian referensi, telah memuat daftar pustaka yang dikutip pada pendahuluan, sehingga jurnal ini dapat dikatakan sebagai jurnal yang baik. Kemudian, kekuatan dari jurnal ini ialah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami, kemudian mengemas pembahasan yang saling terhubung satu sama lain sehingga memudahkan pembaca untuk memahami setiap isi yang ingin disampaikan. Kelemahan dari jurnal ini ialah terletak pada abstraknya. Sebaiknya ditambahkan abstrak dalam bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih.